Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Muhammad Dahlan atau yang dikenal dengan sebutan masyarakat dengan sebutan Guru Cantung. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Guru Cantung adalah panggilan populer dari Tuan Guru Muhammad Dahlan bin Ahmad Abbas, seorang ulama besar yang banyak berkiprah di Desa Cantung, Kota Baru, Hulu. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa beliau waktu hidup sering diziarahi guru sekumpul dengan rombongan dan lazim berdiskusi serta saling mendoakan di antara keduanya dalam tempo yang cukup lama. Biasanya, jika seorang ulama didatangi oleh Tuan Guru Zaini apalagi terhitung dalam frekuensi sering dan dalam durasi lama lagi, bisa dikatakan ulama tersebut punya kelebihan atau bahkan kuat secara ruhaniyah. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa beliau memang ulama yang menonjol kealiman dan kesalehannya di antara ulama-ulama lain yang ada di sekitarnya. Wilayah pengaruh beliau tidak saja sudah menembus batas demarkasi teritorial Desa Cantung dan Kabupaten Kota Baru, tetapi sudah mencapai tingkat Provinsi Kalimantan Selatan bahkan tingkat regional Kalimantan. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Guru Cantung lahir pada tanggal 14 Agustus tahun 1932 di Amuntai. Pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Sebagai murid yang hidupnya sangat prihatin. Hal ini sempat diketahui Tuan Husin Kodri, salah satu guru beliau di Darussalam yang mengarang kitab Senjata Mukmin. Beliau disuruh Guru Husin mengipasi tubuhnya selepas mandi. Usai mengipasi sang guru, beliau diberi uang untuk membeli beras. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa konon beliau disuruh guru utama beliau Tuan Guru Seman Mulia untuk mengasingkan diri di tempat yang jauh. Beliau berangkat menuju sebuah bukit di kawasan Cantung, Kota Baru. Di sana beliau sempat bekerja sebagai pegawai Departemen Penerangan. Tapi tak berapa lama beliau berhenti agar dapat berkonsentrasi dalam bidang rohani. Ia membangun tempat kediaman laladang musafir dan sekitar tahun 1980-an beliau sudah membuka pengajian sendiri di Masjid Al-Mustaqim Cantung. Pengajian seputar tafsir Al-Quran digelar setiap malam Jumat dan selalu disesaki oleh masyarakat Cantung dan sekitarnya. Masyarakat menyenangi pengajian beliau karena gaya bahasa beliau sangat sederhana, mudah dipahami dan mengena di hati. Tutur kata beliau lemah lembut, baik dalam pengajian maupun saat bergaul sehari-hari. Meskipun begitu, beliau tetap rendah hati, tak gengsi hadir di pengajian orang lain. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa beliau sering hadir di pengajian Abah Guru, baik yang masih di kampung keraton maupun yang di sekumpul, dan beliau suka duduk membuncu, berada di sudut belakang menyembunyikan diri. Mungkin beliau lebih mendahulukan orang yang datang dari tempat tinggal yang jauh, dan memberikan kesempatan jamaah yang datang dari tempat yang jauh tersebut, untuk masuk ke dalam dan bisa berhadap pandang dengan guru sekumpul. Entah kenapa suatu ketika acara berlangsung, guru sekumpul yang berada di dalam menyebut nama Guru Dahlan yang berada jauh di luar. Karena kasyafnya tidak mungkin dapat melihat Guru Dahlan yang berada di luar karena jamaah ribuan banyaknya. Kata guru sekumpul, Guru Dahlan caka baparak kasini nah jangan dibuncu haja. Subhanallah, semua orang tertegun dan mungkin di dalam hati bertanya-tanya siapakah Guru Dahlan yang disebut-sebut guru sekumpul. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa nama Guru Cantung juga terkenal berkat Abah Guru Zaini Gani. Pada satu pengajian di kampung keraton, tiba-tiba di tengah pengajian guru sekumpul berkata, "Pagar Cantung, pagar Cantung."
Abah Guru menyebut Guru Dahlan sebagai pagar Cantung yakni wali yang menjadi penjaga dan pelindung kota Cantung. Beliau meninggal pada tanggal 15 Mei tahun 2004 Masehi atau 24 Rabiul Awal 1425 Hijriah. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.